Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Maulana Arfi. Saya dari S1 Pendidikan Kimia Unimus. Dalam video kali ini, saya akan berbicara tentang jalan menuju kesuksesan. Ada banyak jalan menuju kesuksesan. Selain bekerja keras, jalan menuju kesuksesan juga perlu didukung adanya sikap dan perilaku yang baik. Sikap maupun perilaku tersebut, yang pertama adalah jangan pernah berbohong. Orang berbohong seperti halnya orang yang sedang mencuri, bukan karena kebutuhan, tetapi karena adanya kesempatan. Dimana jika kesempatan itu selalu ada, maka orang akan sering berbohong. Kemudian jangan pernah menyepelekan kebohongan walaupun itu kecil, karena lama-kelamaan jika kita selalu melakukan kebohongan, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Dan parahnya lagi, kita tidak akan pernah merasa bersalah walaupun kita berkata tidak jujur. Ada banyak efek jika kita selalu mengatakan yang tidak jujur kepada orang lain. Efek yang pertama adalah orang menjadi tidak percaya atau orang tidak menaruh kepercayaan kepada diri kita lagi. Kemudian setiap gerak geri kita, setiap perkataan kita akan selalu dicurigai orang-orang lain, dan akhirnya orang-orang akan mengecap kita sebagai seorang yang membohong. Nah, hal seperti ini dapat diilustrasikan seperti sebuah cerita seorang pengembala domba dan seekor serigala. Nah, jika teman-teman sering melihat Upin dan Ipin, maka tidak asing lagi dengan cerita ini. Ada seorang pengembala domba yang berbohong kepada warga jika domba-dombanya habis dimakan oleh seekor serigala. Nah, pada suatu hari, serigala itu datang dan pengembala meminta bantuan kepada seluruh warga. Seluruh warga tersebut tidak percaya perkataan seorang pengembala karena dulu pernah berbohong kepada mereka. Kemudian domba-domba seorang pengembala tersebut semuanya habis dimakan oleh seekor serigala. Nah, saya akan mengutip sebuah quote dari seorang profesor. Dia adalah ilmuwan fisika yang ada di Uni Soviet. Ilmuwan tersebut bernama Valery Legasov. Nah, ilmuwan tersebut pernah mengatakan setiap kebohongan yang kita katakan akan menimbulkan suatu hutang, di mana pada suatu hari hutang tersebut akan dilunasi. Nah, pengembala domba tersebut melunasi seluruh hutang kebohongannya dengan seluruh dombanya dimakan oleh seekor serigala. Kemudian sikap kita untuk menunjang kesuksesan yang kedua adalah jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Nah, menunda pekerjaan seperti halnya menanam bom waktu pada diri kita, di mana bom waktu tersebut dapat meledak pada suatu waktu nanti. Menunda pekerjaan ini diawali dengan kata, masih ada waktu kok, nanti aja dah, deadline masih lama kok. Nah, saya pun jujur pernah melakukan hal tersebut, di mana pada waktu itu saya pernah diberi tugas, di mana tugas itu sudah berbulan-bulan lalu diberikan, tapi saya tidak pernah menyentuhnya, saya malah mengabaikannya. Kemudian tugas tersebut menjadi terbengkalai sehingga saya baru memulai pekerjaan tersebut, tugas tersebut seminggu sebelum deadline. Akhirnya saya pun menyesal dan penyesalan tersebut akhirnya juga tidak ada guna. Lebih parahnya lagi, jika kita menunda-nunda pekerjaan adalah pekerjaan yang akan datang nantinya juga akan terbengkalai, dan akhirnya kita akan tersalib dengan teman-teman kita yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, dan akhirnya pun kita menjadi tertinggal. Menunda-nunda pekerjaan tersebut merupakan suatu kebiasaan buruk yang akan menjadi sulit untuk dihilangkan. Nah, saya ada beberapa tips nih buat kalian yang sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, tips yang pertama bisa berupa catatan kecil sebagai sebuah pengingat. Nah, catatan kecil tersebut bisa berupa sticky note yang bisa teman-teman tempelkan di meja kerja. Bisa juga teman-teman menulis di notes di smartphone teman-teman, kemudian notes tersebut dijadikan sebuah wallpaper. Nah, cara ini sering saya lakukan untuk mengingat semua tugas yang menumpuk agar tidak lupa, dan akhirnya tugas-tugas tersebut bisa saya selesaikan, bisa saya kerjakan tepat waktu. Nah, tips yang kedua adalah tekankan deadline pada diri teman-teman.
Jangan menyelesaikan pekerjaan mendekati dengan deadline atau malah memulai pekerjaan tersebut mendekati dengan deadline. Hal ini sebagai motivasi diri teman-teman agar pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Kemudian tips yang ketiga yaitu terapkan skala prioritas. Nah, salah satu hal yang paling umum dari menunda-nunda pekerjaan adalah bingung pekerjaannya dimulai dari mana atau pekerjaan mana dulu yang harus diselesaikan. Nah, skala prioritas perlu diterapkan dalam kasus seperti ini. Nah, skala prioritas menjamin adanya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kemudian tips yang keempat adalah hindari semua distraksi yang ada di sekitar Anda. Nah, distraksi ini bisa berupa notifikasi WA, scroll di Instagram yang gak jelas, atau malah nonton video prank di YouTube. Nah, siapa nih yang sering seperti ini? Nah, maka mulai dari sekarang berhentilah untuk melakukan hal tersebut dan fokuslah kepada pekerjaan atau tugas-tugas yang ada. Nah, mengingat hal seperti ini, jika teman-teman sering nonton SpongeBob, mungkin teman-teman tahu episode di mana SpongeBob diberikan tugas esai dari Mr. Puff. Nah, kemudian sikap yang ketiga yaitu jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Seringkali kita merasa takut untuk melakukan hal yang baru, padahal sebenarnya kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, rasa takut tersebut didasari sebuah alasan yang paling umum, yaitu rasa takut akan sebuah kegagalan. Padahal kegagalan bukanlah suatu dosa, dan gagal wajar dialami oleh setiap orang. Bahkan beberapa ilmuwan maupun orang sukses selalu mencicipi kegagalan sebelum memulai sebuah kesuksesan. Orang-orang sukses tersebut dapat meraih kesuksesan karena mereka berani mencoba suatu hal yang baru. Maka jika Anda memiliki suatu tujuan, maka jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru, walaupun itu terasa asing di telinga teman-teman. Kemudian untuk teman-teman, maksimalkanlah mencoba banyak hal selagi teman-teman masih muda, sehingga di masa tua nanti teman-teman memiliki banyak pengalaman dalam berbagai hal. Mungkin segitu saja video dari saya. Jika ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kemudian teman-teman bisa memberikan saran, masukan maupun kritikan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.